Jadi, pentingnya sanad ilmu juga menentukan hasil pencapaian yang diraih. Tapi ya, begitu juga. Dalam thariqah itu, sekalipun guru mursyid, maka mereka punya kedudukan yang berbeda. Ya, seperti wadah air. Guru itu seperti tabung penyimpanan air. Jika dari atas hanya sedikit atau kecil sambungan airnya, maka ya akan sedikit juga. Paralon di bawahnya akan menerima air dari sambungan atasnya yang sedikit. Maka guru mursyid yang punya sambungan banyak amat sangat berpengaruh pada besar kecil fadilah yang dihasilkan murid. Guruku mempunyai sambungan thariqah ke atas sampai kurang lebih 13 jalur dan tertampung dalam guruku. Maka murid di bawahnya akan banyak mendapat manfaat karena aliran fadilah yang besar. Masuk akal juga. Jadi tertarik aku dengan thariqah. Bolehkah aku belajar lebih banyak lagi? Ya, aku sendiri juga seorang murid, orang yang mencari, dan masih berusaha istiqomah. Ya, kita saling berbagi saja. Kataku, baik, tapi aku tetap mau minta dibimbing, kata Muhammad. Dalam thariqah ada juga kedudukan seorang mursyid itu beda-beda. Jelasku. Wah, ada yang seperti itu ya? Tanya Muhammad sambil terus bekerja. Ya, contoh, tahu kan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu? Iya tahu. Syekh Abdul Qadir itu punya kedudukan Sultanul Aulia, Ghausil A'zam, Qutub, ahli talqin, ahli silsilah, ahli tawasul, ahli nasab. Jadi berbagai kedudukan itu menjadi satu. Makanya banyak karomahnya. Karena setiap seseorang punya kedudukan itu, maka akan dengan sendirinya mempunyai pakaian kebesaran, berbagai atribut dari kedudukan yang dimiliki. Ya, seperti seorang jenderal lah, dari sebuah ketentaraan dalam suatu negara. Jika banyak tanda pangkat di sandangnya, maka makin banyak kelebihan yang dimiliki. Seperti berhak kemana-mana membawa pistol, membawahi beberapa peleton tentara. Jika kedudukannya cuma penjaga keamanan toko, ya tentu berbeda. Kataku menjelaskan yang masuk akalnya Muhammad.
Sepertinya juga masuk akal, kata Muhammad. Dalam thariqah juga ada wakil talqin, wakil baiat. Jika kita dibaiat atau ditalqin wakil talqin, maka selamanya kita hanya akan jadi prajurit. Dan karena jadi prajurit, maka tak akan meningkat pada kedudukan yang tinggi, sebab hanya prajurit. Bisa jadi orang di daerahmu, yang orang thariqah yang kamu sebut miskin-miskin itu, orang yang tak mempunyai kedudukan. Dalam ketentaraan juga, kan orang yang kedudukannya rendah tak punya gaji tinggi. Iya, bisa juga ya. Ya, kalau kuumpamakan, seorang kalau mau mendapat gaji dari pabrik, maka jangan hanya mengulurkan tangan di pintu gerbang, tapi masuklah ke pabrik, daftar, dan menjadi karyawan. Maka pasti akan menerima gaji. Kataku, wah, iya itu benar. Lalu, apa hubungannya dengan thariqah? Tanya Muhammad tak mengerti. Sama. Pabrik itu kuumpamakan pabrik fadilah dan rahmat Allah. Jika kita cuma minta dan tanpa mengikat diri masuk dalam pabrik fadilah dan rahmat Allah, cuma wirawiri di sekitar pabrik, berdoa, maka kita sangat jauh kemungkinan akan diijabah doa kita. Tapi kalau kita masuk di talqin dan dibaiat masuk secara resmi ke dalam pabrik, maka sekalipun tak minta, sekalipun tak berdoa, kita akan tetap mendapat gaji bulanan. Apalagi meminta, pasti Allah tak segan-segan memberi. Jelasku. Biar kupikirkan apa yang kau katakan. Soalnya aku kurang paham seluruhnya.